Shalom adik-adik Shalom juga orang tua yang sedang menemani adik-adik untuk beribadah pada pagi hari ini. Kak, ada semangat nggak ya pagi hari ini? Wah, lebih baik kita tanya dulu, Bu. Adik-adik ada semangat, ada sukacita hari ini? Ada. Sudah semangat ini. Hebat. Kalau kita sudah semangat, pastinya semangat juga untuk belajar firman Tuhan. Betul. Sekarang Alkitabnya diambil, dibuka dulu Lukas pasal 17, ayat 17 sampai 19. Ya. Lukas perjanjian apa ya Kak? Perjanjian baru ya, Bu? Nah, perjanjian baru. Lukas 17, ayat 17 sampai 19. Sudah ketemu? Kayaknya sudah ini, Bu. Udah ketemu semua. Oke, kalau sudah ketemu Alkitabnya diletakkan dulu di depan adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Iya, adik-adik waktu bangun pagi tadi sudah sapa mama papa belum? Sudah kan ya? Sudah sapa mama papa. Adik-adik kita juga mau menyapa Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Tuhan. Yuk adik-adik bisa bergerak ya. Mama papanya juga bisa ikut bergerak. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kau berterima kasih. Tuhan tak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kau berterima kasih. Tuhan tak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, lalu berterima kasih. Tuhan tak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita, hati kita menghadap kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kepada kami hidup. Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru. Tuhan mengajak kami semua untuk beribadah, bersukacita, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tolonglah setiap anak-Mu yang ikut ibadah pada hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan berkati supaya ibadah hari ini benar-benar mendatangkan berkat untuk semua anak dan orang tua yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bu, aku itu sering dibilangin teman-temanku dan dijauhin loh Bu. Dibilanginnya itu gini, kamu itu kurus, kamu itu udah kurus tinggi, kayak papan setrika. Aduh Bu, aku tuh jadi gak pede, aku tuh merasa kayak gak berharga. Boleh ya gak ya Bu, aku merasa gitu? Tentu gak boleh dong. Gak boleh ya Bu, kenapa Iya, Bu? karena kita semua itu istimewa. Iya, mau bener. kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek, mau laki, mau perempuan, tua, muda, semua istimewa di hadapan Tuhan. Bener Bu, Gitu. kayak kata lagu itu ya Bu, dunia boleh berkata bahwa kita tak berarti, tapi Tuhan Yesus berkata kita istimewa. Ayo Betul adik-adik sekali. dengan tetap berdiri kita pujikan laguku istimewa. Yuk, semuanya ekspresikan sukacitanya dan memuji Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yuk kita mau katakan dan pujikan lagu ini dari awal.
Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku kan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yang katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berbagai katanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berbagai katanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke adik-adik, karena kita istimewa, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menganggap kami istimewa. Engkau menciptakan kami dan mau menjadi penyelamat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu. Ajari kami untuk mendengar firman-Mu dan berkati Kak William yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang Alkitab yang tadi sudah dibuka, Lukas 17 ayat 17 sampai 19 diambil, kita akan baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Alkitab berkata demikian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Najis, 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 najis. Ih, coba lihat teman-teman. Bukankah itu orang-orang kusta? Ayo cepat kita menjauh. Nanti kita bisa ketularan. Ih, iya benar. Mana penyakit kusta? Belum ada obatnya lagi. Pokoknya serem banget deh. Ih, gak mau aku kena itu. Kata papaku juga, orang-orang kusta itu adalah orang-orang berdosa dan dikutuk Allah. Pokoknya, serem banget. Lebih baik kita bertiga cepat pergi menjauh dari orang-orang itu. Ayo, cepat, cepat. Adik-adik, orang-orang kusta tadi itu adalah orang-orang yang dikucilkan. Orang-orang kusta itu tinggalnya jauh di perbatasan kota. Pokoknya tempatnya jauh dari masyarakat. Karena mereka kalau dekat-dekat masyarakat, mereka pasti dijauhi. Sedih banget ya jadi kita. Mana di tubuh kita sudah ada penyakit. Kita juga dijauhi sama orang-orang. Iya, kita juga tidak bisa beribadah di tempat Allah. Kita tidak bisa beribadah di bait Allah. Dan juga kita tidak bisa punya teman. Bagaimana bisa punya teman? Kita dekat-dekat aja, mereka langsung menjauh. Sudahlah, sudahlah. Nah, coba kalian lihat. Coba kalian lihat di sana. Bukankah itu Tuhan Yesus? Itu Tuhan Yesus. Mana? Oh iya, itu Tuhan Yesus. Ayo cepat kita datangi Tuhan Yesus. Cepat. Adik-adik, mereka itu jumlahnya ada 10 orang. Jadi mereka bergegas datangi Tuhan Yesus, berdiri dari jauh lalu berteriak. Yesus, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus yang mendengar mereka,
justru tidak menjauh atau jijik dari mereka. Tuhan Yesus mendatangi mereka lalu memandang mereka. Tuhan Yesus menunjukkan betapa ia mengasihi orang-orang kusta itu. Karena orang-orang kusta itu juga orang-orang istimewa. Seperti yang kita dengar lagu tadi yang dibawain oleh Kak Josi dan Ibu Lydia. Semua orang itu istimewa. Jadi orang kusta itu juga orang-orang istimewa. Orang yang dianggap kotor dan berdosa tadi, Tuhan Yesus datangi. Karena kita ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan selalu mau menerima siapapun yang datang dan berteriak minta tolong kepadanya. Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Loh, kok aneh ya adik-adik? Kok Tuhan Yesus malah menyuruh mereka menunjukkan diri kepada imam-imam, bukan kepada dokter? Jadi adik-adik, zaman dulu itu, kalau kita kena penyakit kusta atau orang-orang yang kena penyakit kusta tadi, dia mengeceknya kepada imam-imam, bukan kepada dokter. Jadi imam-imam nanti ngecek nih, sudah sembuh apa belum? Kalau sudah sembuh, mereka boleh beribadah di bait Allah, boleh berkumpul dengan masyarakat lagi, boleh hidup dengan normal kembali. Kalau belum, mereka bakal dijauhi lagi, bakal tinggal di perbatasan. Tapi adik-adik tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus nyuruh mereka, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam, itu mereka belum sembuh adik-adik. Mereka masih ada penyakit kusta di tubuh mereka. Tapi kenapa ya mereka disuruh Tuhan menunjukkan diri kepada imam-imam, padahal belum sembuh? Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu mau menguji mereka. Orang-orang ini benar percaya dan taat kepada perkataanku apa tidak ya? Kalau tidak, mereka pasti mengomel. Tuhan, kok aku sudah disuruh ditunjukkan kepada imam-imam tentang penyakitku ini? Kan aku belum sembuh. Sembuhin dulu lah Tuhan. Nah adik-adik, tapi mereka tidak begitu. Mereka itu percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka bergegas pergi kepada imam-imam. Nah adik-adik, ajaibnya di tengah jalan. Loh, coba lihat. Penyakit kustaku sudah hilang dari tubuhku. Loh, iya, aku juga sudah sembuh. Teman-teman, kita sudah sembuh. Ayo cepat kita bergegas kepada imam-imam. Aku tidak sabar dinyatakan sudah sembuh. Aku tidak sabar ingin hidup normal lagi. Ayo, cepat. 9 dari 10 orang penyakit kusta tadi, yang terkena penyakit kusta tadi, cepat-cepat kepada imam-imam. Loh, Kak, kok 9 dari 10, satunya kemana Kak? Satunya tersesat Kak? Atau belum sembuh? Adik-adik, satu orang tadi juga sembuh dan tidak tersesat. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Hah? Kok kembali kepada Tuhan Yesus Kak? Bukannya tadi disuruh ke imam-imam. Nah adik-adik, satu orang yang terkena penyakit kusta ini, dia tahu betul siapa yang paling berhak mendengarkan kabar gembira ini. Siapa yang dia harus berterima kasih duluan. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan penyakit kustaku. Sekarang aku bisa hidup normal lagi. Berdirilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah adik-adik tahu nggak? Satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus tadi adalah orang Samaria. Hah? Orang Samaria? Iya, orang Samaria. Orang Samaria itu dikenal sebagai bangsa atau orang-orang yang dikenal tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah. Sedangkan orang Yahudi itu selalu membanggakan dirinya. Kami ini umat Allah. Tapi mereka justru tidak kembali ke Allahnya sendiri. Apakah kita mau seperti 9 orang Yahudi tadi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Nah adik-adik, coba kita hitung, kita ingat lagi berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita diberi kehidupan dan keselamatan. Kita diberi kekuatan, kita diberikan orang tua, diberikan saudara-saudara, diberikan teman-teman yang mengasihi kita. Kita diberikan udara yang segar, matahari yang bersinar gratis, kita bisa sekolah, dan juga kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib.
Dan masih banyak lagi berkat yang diberikan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau percaya, taat, dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang banyak banget Tuhan berikan? Adik-adik, ayo kita belajar dari satu orang Samaria ini yang disembuhkan Tuhan tadi. Kita mau belajar, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan saat makan. Kita mau berdoa saat kita tidur. Kita mau berdoa saat kita bangun. Dan juga tidak lupa kita berdoa untuk orang-orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, saudara, teman, dan orang-orang banyak. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang mau belajar taat dan percaya dan tidak lupa berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan? Siapa yang mau? Saya. Nah, bagus. Sekarang ayo kita menyanyikan lagu Gajah Badannya Besar. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Bodoh mulutnya lebar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Bodoh mulutnya lebar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Adik-adik, mari sekarang kita berdoa bersama. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Allah. Kita mau bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas orang tua, teman-teman, saudara, dan orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Kiranya firman yang kami dengar tadi bisa menjadi pedoman kami untuk menjalani hari Tuhan. Biarlah kami dengan mendengarkan firman yang kakak guru sekolah minggu kami bisa menjadi anak yang lebih baik. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pandemi yang sekarang menyerang negara kami atau bumi ini Tuhan. Kiranya kami berdoa agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kami bisa bersekolah kembali, kami bisa beribadah di gereja lagi, dan bisa berkumpul bersama orang-orang terkasih dan teman-teman kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Kak Josi, Gimana Bu? aku tuh malu loh. Kenapa Dengar Bu kok ceritanya malu? tadi tuh. Soalnya kita tuh kan sudah nerima banyak ya dari Tuhan. Betul. Berkat, kesembuhan, keselamatan semuanya. Tapi tuh kita seringkali lupa loh Kak berterima kasih. Kayak 9 orang Yahudi itu. Betul Bu. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu GKI Bromo, kakak-kakak sekolah minggu GKI Bromo, orang tua GKI Bromo lupa berterima kasih. Jangan-jangan Tuhan Yesus juga akan tanya, loh kok nggak ada yang kembali berterima kasih? Kemana anak-anak sekolah minggu GKI Bromo? Mana kakak-kakak sekolah minggunya? Mana orang tuanya? Malu ya Kak. Malu Bu. Jadinya kita harus selalu Berterima kasih. berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, salah satu cara berterima kasih Bu adalah kita itu tinggal di dalam Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Seperti lagu tema kita yaitu Home. Ayo kita nyanyi lagu Home. Bentar. Kenapa Bu? Hafal nggak gerakannya? Wah itu Bu, lupa Bu. Oke, kita panggil aja kakak yang pintar ngasih contoh Wah bergerak betul ya. itu Bu. Nah, kita panggil Kak Janet, Kak Rina sini. Ya nanti adik-adik ikutin gerakan Kak Janet dan Kak Rina ya. Di sini ya kakak. Oke, ayo kita sama-sama nyanyikan Home KAGKI Bromo. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Sekali lagi. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu. Kaulah Yesus Tuhanku. Kita mau nyanyikan dari awal. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kau. Beriku damai dan
Selamat hari Minggu Selamat hari semuanya. Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Hai halo adik-adik, selamat pagi. Yuk semangat yuk untuk area hari ini. Area kelas kecil mulai batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik akan membantu orang kusta untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Gambar Miss dapat diakses di link bit.ly/area 28 Februari. Jangan lupa untuk didokumentasikan, diupload ke Instagram, dan tag ke @KAGKI-Bromo ya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP, adik-adik akan berarea dengan tema 10 sukacita dan berkat Tuhan padaku. Nah, langkah yang pertama, buat orang-orangan dengan gambar yang sudah tersedia di link. Dapat diakses di link bit.ly/area 28 Februari. Nah, yang kedua, di orang paling ujung ditulis You are my home, I always live in you. Langkah selanjutnya, sisa gambar orang-orangan dapat ditulis berkat dan sukacita yang dirasakan selama 1 minggu terakhir sebagai pengingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semangat mengerjakan area hari ini ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!